Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apa-apa yang berbuat dosa Allah ampuni, apa-apa yang berupa pahala Allah lipat gandakan. Amin, Allahumma amin. Saya membaca tulisan Keimat yang terbaru, ya, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Di situ menjelaskan ada kekecewaan juga kepada Habib atau Gus Rumail. Sekaligus juga memberikan obat karena Gus Rumail sebelumnya kecewa. Jadi memberikan obat sekaligus menyatakan saya juga kecewa. Nanti mungkin Gus Rumail ini akan memberikan obat juga sekaligus kecewa juga. Dan polemiknya sama. Tidak ada kemajuan, tapi tetap merasa bahwa ia punya Kiai Haji Imaduddin lebih tua. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu lebih tua. Saya pakai video saja karena sudah terlalu sederhana pembahasannya ya. Sudah nggak serumit sebelumnya. Jadi ada dua argumentasi utama kenapa Kiai Haji Imaduddin itu mempertegas bahwa manuskripnya Gus Rumail ini lebih muda daripada Ar-Razi. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin itu berkeyakinan bahwa ijazah itu atau syahadah yang tulisan tambahan yang berupa ijazah itu ditulisnya di tahun 630-an. Atau yang pasti ditulisnya di atas tahun 620. Artinya dia statusnya sebagai manuskrip, sebagai naskah kuno, ditulisnya atau dicatatkannya di dalam kitab itu tahun 620 ke atas. Karena yang pasti katanya Kiai Haji Imaduddin itu mesti setelah wafatnya Ali. Wafatnya Ali 620. Kenapa pasti setelah wafatnya Ali? Karena kalau misalnya Ali masih hidup, untuk apa Muhammad ini putranya Ali kok minta ijazah kepada Ibnu Rushd itu atau Salim bin Rashid itu? Kenapa nggak minta langsung kepada bapaknya yaitu Ali? Mestinya Muhammad ini mau minta ijazah kepada ayahnya nggak ada, maka minta ijazah kepada murid ayahnya yaitu Ibnu Rushd itu. Berarti peristiwa Muhammad minta ijazah itu ya setelah 620. Ya 620 itu tahun setelah Ar-Razi. Ar-Razi itu wafatnya 606 atau 604. Nulis kitabnya 597. Berarti kan jauh. Nah, itu penjelasan Kiai Haji Imaduddin begitu ya. Ya kalau kita tanya sejak kapan ada pernyataan bahwasanya kalau misalnya Ali itu masih hidup, Muhammad tidak mungkin minta kepada yang lain. Bisa saja kan minta kepada dua-duanya. Dari bapaknya dapat ijazah, dari murid bapaknya dapat ijazah, kan bisa jadi ya. Kenapa? Karena kalau Anda baca rentet manuskripnya itu, di bawahnya Al-Harawi itu langsung ada dua jalur, berarti satu orang dapat ijazah dari dua orang. Bukan tidak mungkin Muhammad itu dapat ijazah dari murid ayahnya yaitu Ibnu Rushd, dapat ijazah juga dari ayahnya. Berarti bisa jadi ijazahnya itu berlaku atau diterima oleh Muhammad sebelum ayahnya wafat. Ya kan bisa jadi. Satu poinnya. Kecuali ada keterangan bahwasanya kalau ayahnya masih hidup nggak boleh minta ijazah dari orang lain ya. Ya wallahu alam kalau masalah itu. Yang kedua, saya kan sudah pernah menjelaskan ada apa kitab nasahnya selesai tahun 98 atau bulatkan 590, kok ijazahnya masih 636. Berarti ada jarak 46 dari penyelesaian penulisan kitab itu. Ada apa? Kenapa gitu loh? Apa alasan yang masuk akal itu? Kalau kita baca teorinya Kiai Haji Imaduddin, ulama dulu itu ketika mau dapat ijazah, dia cari nasakhoh. Berarti di sini Muhammad mau dapat ijazah, lalu Muhammad mencari nasakhoh. Nasakhoh itu yang tukang menyalin teks. Lalu Muhammad bertemulah dengan nasakhoh bernama Abul Qasim. Lalu Abul Qasim mencatat nasakhoh itu, menulis nasakhoh itu. Perhatikan cluenya. Berarti Abul Qasim ini dipesan oleh Muhammad menulis nasahnya Sunan Tirmidzi karena Muhammad mau dapat ijazah dari orang bernama Salim Ibnu Rashid itu ya. Kapan kira-kira Muhammad ini mesan kitab itu? Mestinya Muhammad itu mesan kitab itu sebelum tahun 589. Kenapa? Karena selesai tulisannya itu tahun 589. Ada pesanan selesai sebelum dipesan. Ini logis ya.
Ini kan sama-sama memakai teori berpikir sederhana. Orang mesan sesuatu itu mestinya pesanannya itu selesai setelah dipesan. Pesanannya selesai tahun 589, berarti memesannya itu sebelum itu. Kalau misalnya ditulis selama 1 tahun, berarti mesannya tahun 588, 89 selesai. Kalau misalnya kita pakai standarnya yang dipesan itu selesai setelah mesan, berarti anggap tahun 598 itu atau sebelumnya itu Muhammad ini sudah memesan naskah itu, memesan naskah. Tapi kata Ki Imaduddin, Muhammad ini kemungkinan lahirnya itu 600 ke atas. Bisa 610, sehingga ketika ayahnya wafat yaitu Ali 620, Muhammad mungkin masih usia 10 tahun, bahkan lebih muda. Gimana ada orang lahir tahun 610, dia punya pesanan yang selesai pesanan itu tahun 589? Atau jangan-jangan yang mesan bukan Muhammad? Lalu siapa yang mesan naskah itu? Abul Qasim itu selesai menulis 89 itu untuk siapa? Kalau kata Ki Imad kan ini biasanya yang mesan itu yang mau dapat ijazah. Berarti kan Muhammad toh. Saya paham tentang teorinya Ibnu Khaldun itu. Satu abad itu 3 generasi. Sehingga antara ayah dan anak jarak wafatnya 33. Anak ke ayah dan kakek ke nenek ke cucu 66. Buyut ke cicit 99. Lalu berpatokan dari angka 620, kemungkinan wafatnya putranya yaitu Muhammad 653 ya. Ya. 20 tambah 33 653. Itu kan kemungkinan wafatnya. Kapan kemungkinan lahirnya? Seharusnya juga bicara data. Kata Kemat ya bisa jadi 10 tahun sebelum bapaknya wafat atau mungkin lebih muda. Ya itu tadi. Kalau kata Kemat bisa jadi Muhammad ini lahirnya sebelum bapaknya wafat 620, ya sekitar 10 tahun, berarti 610. Lah, terus mesan kitabnya kapan? Berarti kan setelahnya mesan kitab. Terus kok selesai kitabnya ditulis tahun 589? Itu kan sederhana tuh. Jadi ini sama-sama menebak-nebak karena nggak punya keterangan kapan Muhammad itu lahir, sehingga tidak bisa memastikan Muhammad itu dapat ijazahnya kapan. Kenapa? Karena ya memang tidak tahu kapan lahirnya dan tidak ada keterangannya. Berarti kan sama-sama berasumsi, menebak-nebak kapan matinya lalu dibagi 2. Jadi dari tahun bapaknya wafat 620 ditambah 33 653 dibagi 2 636. Atau 20 tambah 16 16,5. 16 tambah 16 kan 32. Kalau 33 16,5 gitu. Anggap 16. Berarti 20 tambah 16 36. Jadi begitu ya. Nah, ini kan hal yang mudah ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.